Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Salam bangga jadi wong desa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengekspor Candi Gayatri. Untuk tahu sejarah Candi Gayatri itu apa, mari kita bersama Pak Agus selaku Wakil Pogdarwis dari Kabupaten Tulungagung menjelaskan tentang sejarah Candi Gayatri. Monggo. Jadi Candi Gayatri ini dibuat pada era Majapahit. Siapa beliau? Beliau adalah putra dari Raja Singosari yang terakhir Kertanegara. Gayatri adalah istri dari Raden Wijaya Majapahit, raja pertama. Dan Gayatri adalah nenek dari Prabu Hayam Wuruk, raja besar Majapahit. Pada era Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada, pemilihan patih itu dilakukan atas dasar dukungan atau permintaan dari beliau Gayatri sebagai neneknya. Pemilihan patih Gajah Mada itu atas rekomendasi dari Ibu Gayatri, nenek daripada Prabu Hayam Wuruk. Nah, atas peran serta Ibu Gayatri inilah kemudian Majapahit itu mencapai masa jadi kita sebagai orang Tulungagung harus bangga bahwa ada satu ibu pemersatu bangsa Indonesia yang saat ini didharmakan di Mas Agus, saya mau tanya, kenapa di Candi Gayatri ini berletak di daerah Boyolangu atau tepatnya di Kota Tulungagung, padahal Majapahit itu terletak di daerah Mojokerto. Sejarahnya seperti apa? Gayatri ini adalah anak Raja Kertanegara Singosari, di mana dia punya saudara banyak di daerah Kediri. Permasalahan perseteruan antar keluarga di Kediri dan di Singosari itu sangat luar biasa. Nah, Gayatri sengaja didharmakan di daerah Boyolangu karena Boyolangu pada waktu itu adalah termasuk wilayah Kediri. Tujuannya adalah agar anak cucu dari Raja Kertanegara itu bersatu, sehingga untuk mengurai benang permusuhan di dalam satu keluarga itu beliau didharmakan di sini. Tapi ada juga penelitian dari Belanda, dari De Graaf itu mengatakan bahwa pendharmaan Gayatri di Boyolangu ini salah satunya juga sebagai bagian daripada strategi penyatuan Jawa di daerah selatan agar para raja ini sering melakukan kunjungan ke daerah selatan. Daerah selatan ini kan masih hutan belantara, jarang sekali dirawui, tidak terpantau secara pemerintahan. Itu yang menyebabkan kalau dari kesimpulan De Graaf Van Dijk peneliti Belanda itu. Tapi pada intinya adalah Gayatri didharmakan di bumi Kediri dengan tujuan supaya anak cucunya itu bersatu, tidak terus-menerus terjadi pertengkaran. Nah, suaminya itu ada di daerah Sengat, Raden Wijaya itu di Candi Simping. Gayatri di sini. Terus perlu Mas Dana ketahui ya, kompleks ini dulu sangat luas sekali. Jadi kalau panjenengan tidak hanya ini saja, ini induknya candi. Kalau panjenengan lihat bahwa di sini itu daerah pemukiman penduduk ya, kalau kita dari arah timur tadi ada perempatan di sebelah selatan, ada perempatan lagi di sebelah utara, ada itu dulu salah satu kompleks candi. Masyarakat ini perkampungan ya, ini candi yang bercorak Siwa Buddha dan di sini masyarakat kita adalah masyarakat penganut Siwa Buddha juga. Dan menghadap ke timur, kenapa menghadap ke timur? Karena wetan itu adalah wiwitan. Ada ya, asal manusia itu mulai dari wiwitan, dari sebelah timur di istilahnya begitu. Dan pintu masuk candi itu dari barat, tidak dari selatan, tidak dari barat. Itulah kenapa kita harus bangga jadi wong desa di Tulungagung ya. Itu karena kita ditinggali sejarah yang sangat besar sekali di tangan Gayatri, kemudian cucunya Prabu Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada itu kita
bisa mencapai Indonesia Nusantara yang sangat luas sekali. Jadi kita tidak boleh hanya karena perbedaan politik, perbedaan pandangan, kemudian kita bertengkar sampai pecah. Kita harus hormat sekali dengan beliau yang ada di sini, ya toh? Karena ini leluhur kita ini, perlu Mas Dana ketahui ya, Maret kemarin itu ada kunjungan dari Keraton Jogja ke sini itu ketika atur bekti, itu yang di atas itu ada 9 orang itu mengatakan seolah tanah di sini itu bergetar. 2 kali itu kejadian. Yoninya luar biasa. Dan tanah kalau ada candi seperti ini adalah tanah yang pernah diberkati oleh para empu, dan tanahnya pasti masakan itu rukun, tentrem, damai. Semakin banyak candi, Tulungagung itu semakin rukun. Itu salah satu berkah doa dari para leluhur kita yang selalu mengharap keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Candi Gayatri ini punya sejarah luar biasa. Maka dari itu kita sebagai wong desa khususnya Kabupaten Tulungagung harus sangat bangga sekali dipanggil. Ya, kita harus bangga karena di tangan Gayatri ini Bhinneka Tunggal Ika ditegakkan. Dan Gayatri tidak hanya milik orang Boyolangu, orang Tulungagung, ini milik seluruh rakyat Indonesia yang harus kita jaga, kita rawat, kita hormati. Kalau masuk ke candi itu kalau bisa kakinya itu nyeker ya, karena kita menghormati beliau. Bentuk penghormatan, bukan menyembah. Apapun agama kita enggak apa-apa, wong kita kesini itu kan sowan bekti, atur bekti kepada leluhur, ibarat kita itu nyekar kepada nenek leluhur kita, mbah buyut kita yang leluhur ongak-ongak desa. Saat ini kita berada di Candi Gayatri. Apa itu candi? Candi adalah wawacan diri. Candi adalah cermin pribadi. Jadi kalau kita ke candi, kita terus menghormati candi itu sebagai tempat yang sakral, sebagai tempat yang suci. Jangan berbuat yang tidak baik ketika memasuki area candi. Jangan berpikiran kotor ketika berada di candi. Dan jangan punya niatan-niatan yang tidak baik di dalam hati, sehingga akhirnya mengotori hati kita. Bangga kita jadi wong Tulungagung yang punya banyak candi. Karena candi adalah warisan leluhur yang harus kita jaga dan memiliki nilai yang sangat tinggi yang bisa diwariskan untuk anak cucu kita. Terima kasih, salam bangga jadi wong desa.